Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 3D PGSD dengan mata kuliah Pendidikan Inklusi. Kami di sini akan berpresentasi materi tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kami akan mengenalkan anggotanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM 1901258. Perkenalkan, saya Muhammad Alfigo dengan NIM 1903960. Nama saya Nova Indah Permatasari dengan NIM 1904019. Perkenalkan, saya Yulinisi dengan NIM 1909328. Identifikasi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada aspek-aspek identifikasi. Istilah identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha seseorang seperti orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan seperti penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau sensoris neurologis. Dalam pertumbuhan ini, perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lainnya seusianya atau yang disebut anak-anak normal. Setelah dilakukan identifikasi, dapat diketahui kondisi seseorang anak apakah pertumbuhannya dan perkembangannya itu mengalami kelainan seperti penyimpangan atau tidak. Bila mengalami pun, kelainan penyimpangannya dapat diketahui pula apakah anak itu tergolong anak yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, anak tunalaras, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, anak lamban belajar, anak autis, anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa, anak ADHD seperti gangguan perhatian dan hiperaktif. Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya juga lebih ditekankan pada menemukan atau bisa disebut secara kasarnya apakah seorang anak tergolong anak yang berkebutuhan khusus atau bukan. Maka biasanya identifikasi dapat dilakukan oleh orang-orang terdekatnya seperti orang tuanya, pengasuhnya, atau guru, dan pihak lainnya yang terkait dengan anak tersebut. Adapun langkah selanjutnya dapat dilakukan screening khusus secara lebih mendalam yang sering disebut asesmen yang apabila diperlakukan dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti dokter, psikolog, neurolog, ortopedadog, terapis, dan lainnya. Yang selanjutnya ada tujuan identifikasi. Tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan seperti fisik, intelektual, sosial, emosional, atau disebut mengalami kelainan seperti penyimpangan, tentunya jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen, yang hasilnya itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus ini dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama ada penjaringan. Penjaringan ini dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Contohnya seperti alat identifikasi terlampir. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu. Kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan seperti penyimpangan tertentu, sehingga tergolong anak yang berkebutuhan khusus. Dengan alat identifikasi ini, guru, orang tua, maupun tenaga profesional yang terkait dapat melakukan kegiatan penjaringan secara baik dan hasilnya dapat digunakan untuk bahan penanganan yang lebih lanjut. Yang kedua ada pengalih tanganan. Setelah penjaringan, selanjutnya ada anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada anak yang perlu dirujuk ke ahli lain seperti tenaga profesional dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Dan yang kedua ada anak yang perlu dikonsultasikan ke ahli lain terlebih dahulu seperti referral
yaitu psikolog, dokter, ortopedadog, atau yang disebut dengan ahli pendidikan khusus, dan terapis, kemudian ditangani oleh guru. Proses perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional lain untuk membantu mengatasi masalah anak yang bersangkutan disebut proses pengalih tanganan atau yang disebut dengan referral. Bantuan ke tenaga lain yang ada yaitu seperti guru pendidikan khusus atau yang disebut dengan guru PLB. C. Klasifikasi. Pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. D. Perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI. Yang E. Pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Yang selanjutnya, sasaran identifikasi. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan. Istilah identifikasi anak dengan berkebutuhan khusus dimaksudkan yaitu suatu usaha dari seseorang itu dapat guru, orang tua, atau tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seseorang anak mengalami kelainan fisik, sosial, intelektual, emosional, atau tingkah laku dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak usia prasekolah dan anak usia sekolah dasar. Yang pertama, anak yang bersekolah di sekolah reguler. Yang kedua, anak yang baru masuk di sekolah reguler. Dan yang ketiga, anak yang belum atau tidak sekolah. Untuk yang pertama dan kedua, yaitu anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler dan anak yang baru masuk di sekolah reguler. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana melakukan penjaringan terhadap seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut untuk menemukan anak-anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang terjaring melalui proses identifikasi perlu dilakukan langkah-langkah untuk pemberian bantuan pendidikan khusus sesuai kebutuhannya. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu anak yang belum atau tidak bersekolah, guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana atau bekerja sama dengan kepala desa atau kelurahan atau ketua RW dan RT setempat melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum bersekolah dan terjaring melalui pendataan ini dilakukan langkah-langkah untuk pemberian tindakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Sasaran identifikasi. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan. Istilah identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan suatu usaha seseorang itu bisa orang tua, guru, atau tenaga pendidik lainnya untuk mengetahui apakah seseorang anak mengalami kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau tingkah laku pada pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak yang lain atau anak normal. Sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak usia prasekolah dan anak usia sekolah dasar. Yang pertama,
anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler. Yang kedua, anak yang baru masuk di sekolah reguler. Dan yang ketiga, anak yang belum atau tidak sekolah. Jadi, untuk anak yang pertama dan kedua yaitu anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler dan yang kedua anak yang baru masuk di sekolah reguler, guru kelas atau tim khusus sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana melakukan penjaringan terhadap seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut untuk menemukan anak-anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang terjaring melalui proses identifikasi perlu dilakukan langkah-langkah untuk pemberian bantuan pendidikan khusus sesuai kebutuhannya. Sedangkan untuk yang ketiga, anak yang belum atau tidak sekolah, guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana bekerja sama dengan kepala desa atau kelurahan atau ketua RW atau RT setempat untuk melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang belum bersekolah dan terjaring melalui pendataan ini dilakukan langkah-langkah untuk pemberian tindakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada petugas identifikasi. Nah, petugas identifikasi ini adalah orang-orang yang sangat dekat terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada guru kelas tersebut, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, orang tua anak yang paling utama sebenarnya. Dan yang terakhir ada tenaga profesional yang sesuai. Selanjutnya ada pelaksanaan identifikasi. Pelaksanaan identifikasi ini ada 5. Yang pertama, menghimpun data anak. Pada tahap ini, guru menghimpun data atau menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas. Menghimpun data di sini yaitu melalui instrumen-instrumen atau daftar checklist perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Bisa juga dengan membaca hasil tes psikologi yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Nah, dari menghimpun data tersebut, akan menggunakan alat. Nama alatnya itu adalah alat identifikasi anak berkebutuhan khusus atau AIABK yang menganalisis data dan mengklasifikasikan anak. Tujuannya adalah untuk menemukan anak-anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus. Contoh dari mengklasifikasikan anak ini seperti membuat daftar nama anak yang diindikasikan berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri dan standar nilai yang telah ditetapkan. Jika ada anak yang memenuhi syarat untuk disebut atau berindikasi kelainan sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dimasukkan ke dalam daftar nama-nama anak yang terindikasi kelainan. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda berkelainan, tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar khusus tersebut. Kemudian data ini bisa dilanjutkan lagi kepada ahli PLB atau pendidikan luar biasa atau ortopedagog untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya yang ketiga, menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi. Hasil analisis dan klasifikasi yang telah dibuat guru dilaporkan kepada kepala sekolah, orang tua siswa, dewan komite sekolah untuk mendapatkan saran-saran pemecahan atau tindak lanjutnya. Lalu yang keempat, menyelenggarakan pembahasan kasus. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh kepala sekolah setelah data anak berkebutuhan khusus terhimpun dari seluruh kelas. Kepala sekolah dapat melibatkan kepala sekolah sendiri, dewan guru, orang tua atau wali siswa, dan tenaga profesional. Yang kelima, menyusun laporan hasil pembahasan kasus, tanggapan dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya
perlu dirumuskan dalam laporan hasil pertemuan kasus. Format hasil pertemuan kasus dapat menggunakan contoh seperti pada lampiran. Kemudian, ada tindak lanjut kegiatan identifikasi. Itu ada dua. Yang pertama, pelaksanaan asesmen. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen dapat dilakukan oleh guru, orang tua, dan tenaga profesional lain yang tersedia sesuai dengan kompetensinya. Kegiatan ini meliputi beberapa bidang, yaitu asesmen akademik. Asesmen akademik sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Lalu asesmen sensoris dan motorik. Asesmen sensoris untuk mengetahui gangguan penglihatan, pendengaran. Adapun asesmen motorik yaitu untuk mengetahui gangguan motorik kasar, motorik halus, keseimbangan, dan lokomotor yang dapat mengganggu pembelajaran bidang lain. Selanjutnya, asesmen psikologis, emosi, dan sosial. Asesmen psikologis dapat digunakan untuk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak. Juga dapat diperluas dengan tingkat emosi dan sosial anak. Ada bagian-bagian tertentu yang dalam pelaksanaan asesmen membutuhkan tenaga profesional sesuai dengan kewenangannya. Guru dapat membantu dan memfasilitasi terselenggaranya asesmen tersebut sesuai dengan kemampuan orang tua dan sekolah. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menganalisis hasil asesmen untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dan dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Langkah selanjutnya, menganalisis kurikulum. Dengan menganalisis kurikulum ini, maka kita dapat memilah bidang studi yang perlu ada penyesuaian. Hasil analisis kurikulum ini kemudian diselaraskan dengan program hasil asesmen sehingga tersusun sebuah program yang utuh yang berupa program pembelajaran individual atau PPI. Begitu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.